Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali pada hari ini saya kedatangan tamu yang dulu pernah berapa jam ya dulu kita ngobrol ya? Lama gue. Lama ya? Sa Assalamualaikum Krisan. Waalaikumsalam, Kak. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Pemain biola nasional ya. Nasional. Nasional ya bener ya? Apa ibu kota? Ibu kota. Ibu kota. Alhamdulillah, Krisan ini yang dulu pernah datang ke sini. Terus kita apa ya? Diskusi tentang Bible lah ya. Iya, Bible. Alhamdulillah waktu itu diskusi setelah sekian jam bersahadat. Nah, sekarang sudah jadi muslimah ya. Waduh, udah berhijab pula. Alhamdulillah. Gimana? Ada kesulitan-kesulitan apa nggak setelah Dah, syahadat itu? kesulitan mah pasti ada kan. Kayak meninggalkan ajaran yang lama itu sih yang susah kalau menurut aku pribadi. Jadi Itu baru-baru gitu? iya baru-baru Merasa kehilangan atau gimana nggak? kehilangan enggak, Oh, lebih tenang lagi. oh tenang. Oh, kirain. lebih lebih pasrah gitu loh. Kayak maksudnya kayak kalau dulu kan kayak terlalu oh secara manusiawi banget. Kalau sekarang kayak ya udahlah ini jalannya Allah ya udah gitu. Oh, Lebih gitu. gitu ya. Terus setelah syahadat waktu itu nggak langsung ngasih tahu mama? Enggak langsung. Nggak langsung. Enggak langsung. Berapa lama dari syahadat ngasih tahu mamanya? Berapa bulan ya? Berapa bulan? Emang 2 bulan ada kali Dua ya? bulanan, 2 bulan. 2 bulan enggak langsung dulu. Tapi masih tinggal sama mama? Masih, Oh, masih oke. tinggal sama mama. Nah terus sholatnya Sholatnya ngumpet-ngumpet? ya awal-awal, Ngumpet-ngumpet. awal-awal Awal-awal di ini apa, sholatnya di rumah? di rumah Di pernah, kamar, kunci gitu? iya Oh, nah terus mama nggak ngelihat kayak mukena atau sajadah gitu nggak? aku taruh, Diumpetin? masih aku itu dulu. Boleh cerita dong, apa namanya, Krisan waktu baru-baru menjadi seorang muslim, terus belajarnya gimana? Ada kesulitan nggak belajarnya? Kalau awal-awal tuh kan, awal kan pasti waktu itu banyak yang tahu kan. Heeh, teman-teman? Teman-teman tahu, Terus? kerjaan juga pada tahu ya kan. Hmm. Jadi lebih bingung sih karena langsung ces gitu pada ngasih tahu ini, ngasih tahu ini, Oh, ngasih tahu ini. Jadi oh, nangkepnya bingung nih yang benar oh, yang mana, yang salah yang mana. Mungkin benar semua kan. Tapi kayak oh ini tapi sisi lain ini ada yang ini. Jadi beda-beda semua oke, gitu ya. kan. Apa Jadi contohnya doa iftitah? Ya, pasti kan? Ah, ada ada itu juga ada yang cara sholat gitu. Cara ya, sholat ada cara yang sholat beda. mungkin ada sedikit Sedikit perbedaan. Ya. perbedaan. Terus Kayak lebih ke doa-doa gitunya sih yang agak terus doa-doanya. nasab-nasabnya gitu. Nasab apa? Kan nasab sama mazhab sih yang Oh, Syafi'i, mazhab. mazhab ya. Kalau nasab itu keturunan. Keturunan oh ya, Oh, mazhabnya, mazhab. Ya, mazhabnya kayak gitu-gitu ya, kayak ya. lu Lah kan udah ngikutin aja dikasih buku ini. itu kan? Udah itu. Terus? Terus kayak bingung kan. Jadi kan aku juga nanya-nanya ini mazhab ini yang mana mazhabnya gitu. Oh, Kayak mendingan ikutin yang di buku itu aja. ikutin buku itu. Iya. Mm, Nanti kalau udah lancar, udah kita misalnya mau meluaskan wawasan boleh, baru biar baca. nggak bingung. Nanti kalau udah yang ini kok beda-beda, nanti malah jadi pertanyaan. Pertanyaan. Iya sih benar. Di kantor ada kesulitan. Enggak lagi pada senang. Wah, makan-makan dong. Enggak, cuma kayak beri selamat kayak Oh, gitu. kirain makan-makan gue nggak diajakin. Apa ya? Teman-teman pada seneng ya, Heeh, teman-teman udah kantor ya. senang. Mhm. Terus jadi setelah 2 bulan baru kasih tau mama. Setelah 2 bulan aku Nah, kasih tahu. ini yang kita pengen denger tuh gimana setelah kasih tau mamanya. Kalau senang-senang mah biasa gitu lah ya. Iya. Nah, yang kita pengen denger reaksi mama gimana waktu pertama tahu. Jadi Gak sama tahu ada. karena mikirnya tuh 2 bulan kan. Jadi mikir maksudnya kosakata yang benar, yang baik, yang nggak nyakitin gimana itu tuh yang agak susah kan. Hmm. Terus habis itu waktu itu tuh ngomong sama ibu tuh kayak reaksinya diem doang. Jadi aku Oh diam bingung. aja. Diem aja. Oh. Kayak nggak ada respon gitu kan. Kan samperin ke kamar terus kayak Hmm. Bu, aku udah mau ngasih tahu kalau aku Hmm. udah pindah, aku bilang kayak gitu. Pindah kemana gitu? Iya. Terus Pindah rumah bingung ya. ya, bingung. Oh kalau Ngasih ibu tahu. dikasih tahu ibu diem. Ibu diem Oh, dan mukanya gimana?
Sedih pasti. Sedih. Pasti Iya, sedih iya. lah, maksudnya kayak anak cewek Ya kan kakaknya udah masuk kakaknya Islam kakaknya duluan. udah heeh. Sekarang anak Anak perempuannya. perempuannya terus habis itu pindah gitu kan. Jadi kayak raut mukanya sedih sih. Cuman pas aku ngomong aku juga bilang minta maaf intinya. Minta maaf kalau nggak sesuai ekspektasinya gitu kan sebagai seorang ibu aku bilang kayak gitu. Minta maaf kalau buat sedih, tapi aku udah belajar, aku udah nyari tahu, aku udah bertanya juga gitu. Jadi kayak udah habis itu sedih terus nggak kontak, Hah, nggak berapa nggak lama? nggak ada, maksudnya nggak ada obrolan selama beberapa hari gitu Oh kan. gitu. Jadi kayak bener-bener kayak ya udah deh. Terus habis itu ya udah lagi kosong, lagi libur, ajaklah keluar, baru dia mau Oh gitu. gitu. Jadi tapi selama itu tuh nggak lost banget tuh. Ada yang ketahan gitu. Heeh, ada ya, jadi kayak nggak ada obrolan lah jadinya karena mungkin akunya juga nggak berani kan karena dia kan nggak ada pertanyaan balik kan. Jadi udah siapin tuh kalau misalnya udah Oh, mama nggak nanya-nanya nggak apa-apa, ada nanya apapun, cuma jadi diem aja. diem aja, coba kayak lihat set gitu kayak udah Mhm. gitu, lebih gitu. Cuman sekarang setelah udah ajak jalan, ajak ini udah kayak biasa, udah lebih Udah baik diajak sih. ngopi. Udah diajak ngopi pasti, Asik. ajak ngopi, ajak makan, Oh, udah aman. alhamdulillah. Sekarang berarti mama udah nggak terlalu sedih dong. Alhamdulillah sih udah nggak begitu sedih. Belum nanya-nanya tapi. Nah, dia tuh nggak ngebahas gitu kok. Oh nggak mau ngebahas. Heeh, Di rumah malah nggak bahas. nggak bahas. Kakakku dulu juga nggak ngebahas juga, Oh nggak gitu. dibahas juga. Iya, jadi kayak ya udah Oh lewat gitu aja. aja. Iya gitu dong. Alhamdulillah. Ya artinya nggak sampai yang ada yang begini. Belum lama lah. Perempuan juga dari Kudus kalau nggak salah. Oh, heeh. Ketika ibunya tahu bahwa si anak ini mau masuk Islam, si ibu ini seolah-olah kayak, "Ya udahlah gue sakit aja lah, gue mati aja lah," Oh gitu. gitu. Ada yang begitu, gitu. Oh. Ini nggak sampai gitu kan? Enggak, Oh, kirain. enggak nyampe untungnya. Ini Terus enggak nyampe. saudara-saudara yang lain, artinya misalnya dari keluarga ibu gitu udah pada tahu? Kalau keluarga ibu baru bude doang. Oh, Jadi Bude. mungkin ibu ceritanya ke bude kan ya waktu itu Oke. aku ceritain. Jadi kayak abis aku ngasih tahu kayaknya besoknya atau lusanya bude ngechat aku Oke. gitu kayak San kok kamu gini gitu gitu kan kayak kok kamu durhaka sama ibumu. Kayak Terus? kasarannya gitu loh, kok buat ibu sedih lagi padahal ibu kan ini ke kamu bilang kayak gitu. Terus kayak tapi ya maksudnya kayak lah aku kan nyari tahu sendiri durhaka kan maksudnya kita kan berbakti sama orang tuh wajib Iya, gitu kan apalagi iya, di Islam gitu kan. betul. Jadi kayak yang penting aku ngelakuin yang terbaik buat ibu dulu deh gitu. Yang baik sama ibu, yang penting berbakti sama ibu gitu loh. Yang penting ke ibunya, lagi fokus ke ibunya dulu sih Iya, kalau aku iya. sih. Kalau Budenya nggak marah-marah? marah-marah, Oh marah-marah? marah-marah di chat, Oh marah-marah. di chat, di chat. Nggak telepon? Enggak telepon, Terus ngasih ayat nggak? enggak. Oh nggak? Nggak ngasih video? Pengen tak kasih sih. Bukan, maksudnya budenya ngirim video nggak ke Oh udah enggak. Desa? Awal-awalnya ngasih? Awal-awalnya ngasih sebelum aku bilang tuh kemarinnya ngasih tuh Video apa? video kayak ini Khotbah? nggak khotbah malah bisa jadi pesantren pindah ke Katolik Oh, gitu-gitu gitu. kayak video-video kayak gitu kalau Bude pokoknya yang pindah-pindah gitulah Ya, intinya ya. kalau Orang Bude. ya pindah agama. Ya sebenarnya kan orang pindah agama kan hal yang biasa ya kalau di kayak di negara Indonesia ya. Karena negara Indonesia kan tidak melaksanakan atau menerapkan syariat Islam. Jadi hal-hal seperti itu kan biasa. Setiap warga negara kan dijamin haknya Iya, sama Undang-Undang Dasar 1945. Udah kasih tahu ke mamanya yang undang-undang itu. belum Oh, kasih belum. tahu. Cuman kayaknya nanti aku harus menyiapkan mental saat liburan. Kenapa tuh? Kalau liburan Kalau kenapa? misalnya ada pertanyaan dari keluarga besar kan, maksudnya Oh. kan pasti ke Jogja gitu kan. Jadi kayak oh ya nanti ya silakan dilihat aja Oh, gitu. oh berarti keluarga besar ke sana di Jogja. Keluarga dari besar dari ibu. dari ibu. Kalau liburan pasti ke sana. Liburan pasti ke sana. Kayak itu. Nah, nggak tahu nih keluarga besar sih baru yang respon baru Bude doang. Oh, baru udah. Baru Bude. Yang lainnya belum. Ya, ya. Tapi kan maksudnya responnya kan hanya respon yang bukan melarang kan. Bukan melarang sih. Ya hanya mungkin seperti ungkapan kekecewaan gitu paling Iya, mungkin ya. sikapnya kekecewaan gitu. Bude berarti belum ngajak ngobrol lagi sama Bude. Belum Oh, belum. diajak ngobrol lagi. Datengin aja, nggak apa-apa. Kayak Jelasin aja. jelasin aja pengen sih kayak biar ini juga kan. Iya, jelasin aja alasannya apa. Apa namanya? Apa yang membuat meninggalkan yang lama sekarang masuk agama yang baru. Saya juga sering dapat tamu apa namanya?
tamu dari misalnya keluarga muslim yang mungkin ada anaknya yang mau keluar dari Islam masuk agama lain, saya juga bilang sama keluarga muslim itu bahwa setiap warga negara itu haknya dijamin sama negara, ya boleh memilih agama apa aja boleh. Jadi orang tua pun tidak boleh melarang gitu anaknya sampai pindah agama sampai begitu. Jadi ya sebenarnya bebas aja kan, ada 6 agama di Indonesia yang diakuin kan. Iya. Itu diberi kebebasan penuh, hak penuh, itu hak asasi loh padahal. Ada orang tua yang mungkin bilang begini, udah dari kecil dilahirin, dikasih makan, disekolahin. Oh, budeku Oh udah begitu. ngomong gitu. Terus gimana? Kamu udah diiniin, disekolahin sampai sarjana, tapi kamu malah kayak gini, digituin kan. Iya. Ya, Nanti ada yang bilang begini, ninggalin agama orang tua. Kan gak ada agama orang tua. Agama orang tua kan gak diakuin di Indonesia ya. Yang diakuin kan cuma 6 ya. 6 nggak ada tuh agama orang tua. Ya, tapi maksudnya orang tua tuh maksudnya meninggalkan daripada agama yang dianut orang tua. Itu dianggapnya masih ada beberapa orang tua yang menganggap bahwa itu adalah hal yang durhaka gitu. Iya. Padahal kan bukan begitu ya. Durhaka kan bukan gitu. karena agama gitu. Terus ada pengalaman apa lagi? Apalagi ya. Belajar sholatnya gimana belajar sholatnya? Nah, Waktu seminggu pertama gitu. seminggu pertama susah. Oh, susah. Jujur ya. Maksudnya bukan susah sih, maksudnya Sorry. lebih ya. Ini agak sini. Oh, terus? Jadi awal-awal ya karena masih bingung, jadi kayak aku salah step sih kayaknya kalau aku hitungannya, kayak aku malah baca kayak aku mikirnya tuh kayak harus hafalin dulu baru bisa sholat. Oke. Gitu aku mikirnya gitu. Jadi kayak aku ternyata nggak harus, Sambil baca sambil aja. baca bisa, sambil dengerin bisa. Jadi aku menemukan caranya, jadi aku sambil nonton YouTube. Oh, oke. Kan ada Iya, tutorial ya di iya, YouTube iya, kan, sama iya. bacaannya sama artinya. Jadi aku kayak oh ya nanti kalau sholat ini aku searching sholat ini gitu. Jadi aku oh ya bisa. Cuman kalau untuk awal-awal susah itu lebih ke ini sih, kayak misalnya kayak celetukan kita sehari-hari. Kalau aku kayak misalnya apa ya, misalnya lagi itu kan biasanya nyebut nama ya Tuhan ini gitu kan, ya Tuhan Yesus gitu. Karena kan kayak ya ampun gue udah Islam nih, jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi meninggalkan yang sehari-harinya kalau aku yang lebih agak sulit sih gitu. Puji Tuhan Puji gitu. Tuhan ya. Haleluya. Jadi terus misalnya kayak doa makan, doa tidur gitu-gitu kan harus beda lagi kan. Iya. Nah, itunya diapalin, doa jalan kayak gitu-gitu. Ya. Kalau misalnya kita susah menghafal doa-doa untuk misalnya bangun tidur atau misalnya untuk masuk kamar mandi atau doa makan, misalnya masih susah menghafalkan, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang paling singkatnya cukup Bismillah aja boleh. Oh, bismillah. Gak apa-apa, itu ada kok, boleh kok. Yang penting setiap kegiatan kita, setiap amalan kita, kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim atau cukup dengan Bismillah, insya Allah itu jadi amalan soleh. Oh. Itu ada pahalanya. Jadi nggak harus yang doa, misalnya belum bisa hafal, bisa pakai itu dulu. Kalau belum hafal dengan doanya, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau susah juga, ya paling singkat boleh dengan Bismillah. Gitu nggak apa-apa. Oke. Ya, setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, bangun tidur, mau masuk kamar mandi, mau makan, mau kerja, Nah itu. mau ngajarin orang, mau ngeles atau apa, semua diawali dengan Bismillah. Mau jalan, Iya, doa jalan. misalnya mau naik motor atau mau naik mobil, cukup dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan berarti kita nggak baca. Kita coba-coba terus hafalin. Tetap coba hafalin dulu gitu. Al-Fatihah udah lancar dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus doa-doa pendek, surat-surat pendek udah hafal. Sudah pendek lumayan sih. Sudah berapa? 20? Banyak kan ya? Belum. Dikurangin 0 ya. Baru 2. Yang buat sholat. Jangan 2 lah, tambah lah. Temenan. Paling cepat kalau mau cepat hafal, denger. Iya denger. Sambil denger. Paling cepat. Iya sih. Beneran. Coba. Misalnya lagi di jalan, dengerin. Surat-surat Ulangin. pendek. Iya, jadi itu nanti akan menjadi sebuah irama yang masuk ke dalam ingatan kita. Itu cepat kalau kita dengar. Dibanding dengan kita di rumah baca, apalin. Malah itu ya. Dibantu dengan Pendengaran. dengar. Ketika kita di jalan atau lagi apa misalnya kerja yang nggak memerlukan
mendengar sesuatu sambil dengar. Sambil nyetir motor. Ya tapi jangan kenceng-kenceng ya, Iya. ntar orang ngelakson nggak Ngelakson dengar, nggak nah, denger. itu kan beneran itu dengan dengar lebih cepat. Iya. Tapi kan juga udah mulai belajar Iqra kan. Udah Nah, mulai. sambil diperhatikan bacaan begini, hurufnya seperti apa, tanda ini bunyinya apa, gitu-gitu aja lah. Iya, iya. Tapi paling cepat dengan mendengar. Paling cepet iya Ya. mendengar. Nanti juga, ini kan sedang Al-Fatihah sudah, bacaan sholat sudah, surat pendek sudah, beberapa. sudah 2 ya. Atau baru dua lah ya. Baru dua deh. Usahain hafalin ayat kursi. Oh, ayat kursi. Oh, Surat Al-Baqarah ayat 255. Itu yang disebut dengan ayat kursi. oh, Ya. oke, Ayat oke. kursi ini, wah itu akan berguna pada setiap saat lah. Oh, oke. Ya. Nanti coba aku. Itu bisa melindungi kita dan segala macam lah. Nanti bisa dibaca manfaat apa aja gitu untuk ayat kursi. Ya, jadi sambil bacain surat-surat pendek, Baik, sekalian ayat ngapain kursi jangan ketinggalan. Oh iya. Ya. Sambil denger aja. Beneran, dari rumah ke kantor berapa menit? 30-an. 30 menitan. Oh, itu udah berapa kali dengerin ayat kursi. Bener. Kalau sambil denger pasti cepet. Cepet nih nanti. Sambil denger sambil kita juga Ucapin. melafazkan. Tapi Jadi- iya sih cepet itu. Benar-benar. Mungkin ada hafal beberapa lagu kali ya. Apa Lagu pasti ada yang hafal kan? lagu ada? Nah, kenapa hafal? Karena denger kan? Dengar, Nah, itu. karena dengar. Jadi dari denger masuk kita hafal, terus sambil kita perhatiin huruf-hurufnya. Apalagi guru musik pasti lebih cepat. Tinggal cari yang apa namanya lantunan kori siapa yang paling disukai gitu. Nah iya, benar itu. Cari aja banyak itu pilihannya. Ada banyak, benar-benar. Banyak. Itu nanti bisa istilahnya kalau cocok dengan iramanya cocok dengan kita, masuknya juga lebih cepat. Oh, berarti itu pribadi Iya. sendiri. Iya. Oh, Ada yang mungkin seneng dengan yang agak dipanjang-panjangin, ada yang mungkin dengan pendek, tergantung selera gitu. oh, dari selera masing-masing ya berarti. Ini berarti masih ngajar itu biola masih. Masih Yang diajar itu anak-anak umur apa sih? Anak-anak SD biasanya mulai. SD? Dari kelas berapa? kelas 2 ada, kelas 4 Oh, berarti dari umur 7-8 tahun gitu ya. Oh, sampai kuliah juga sempat ada. wah keren ya. Gitu. Dulu memang sekolah atau apa untuk biolanya itu memang sekolah? Iya, tapi tadi dipaksa Oh dipaksa sama mama? sama bapak. Oh bapak. Oh bapaknya pemusik juga? Hobi dulu, Oh, hobi. bapak dulu hobi musik, terus pengen belajar biola, Oh. gengsi kan, karena maksudnya gengsi kan udah tua les gitu, Oh, terus iya. anaknya yang disuruh les, terus aku selesai les di rumah ngasih tahu bapak Oh, gitu. jadi dulu sengaja maksa anaknya les biola atau sekolah biola supaya kalau di rumah bisa mainin buat bapak gitu. Iya, bapaknya belajar juga. Alhamdulillah ya sekarang bisa baca di nafkah ya. Amin. Selain itu ada pengalaman apa gitu selama menjadi muslim? Pengalaman, aku malah lagi bingung. Hah? Kok bingung? Apa yang bikin bingung? Kayak lebih kayak banyak yang ngasih, maksudnya kayak kajian-kajian gitu loh. Maksudnya kayak kajian tuh kalau untuk awal-awal gitu maksudnya kita ikut dulu kah atau gimana gitu. Terus lebih pengen nanya kayak gitu sih, kayak kajian tuh penting gak gitu. Oke. Terus habis itu kayak terus kan habis itu banyak tuh kajian dari ustadz siapa kayak yang Oke. soalnya waktu itu aku sempat nonton YouTube yang tentang kajian gitu, tapi kayak bahasanya terlalu tinggi. Oh, Jadi itu aku malah bingung Oh, gitu. oke. Terus kayak jadi malah kayak, ini harusnya gimana, awalnya stepnya gimana gitu. Lebih gitu sih. kalau saran saya nonton atau dengerin kajian ustadz-ustadz yang boleh dikatakan yang paling populer gitu, Yang populer dulu. yang paling banyak ditonton orang. Tonton. Oh. Ya, contoh misalnya kayak Ustadz Adi Dayat, Ustadz Abdul Somad, Oh ya. Ya. ikutin itu dulu aja. Tonton sebanyak-banyaknya video-video ustadz-ustadz tersebut lah. Oh. Saya menyarankan dua itu dulu ya, dengerin itu aja dulu Aku dua-duanya. waktu itu nonton Hadi Dayat nggak nyampe. Ustadz Adi Dayat nggak nyampe gimana? Kayak bingung gitu loh. Soalnya kan sebenarnya bagus ya kan, dia detail detail banget kan, cuman kayak ini maksudnya kemana itu Oh. jadi belum Oke. masih ada yang kosong gitu Oke, loh. oke. Kalau aku kayak Ada masih celah-celah yang kita nggak tahu gitu ya. gitu Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
telan aja dulu. Oh, nonton dulu aja. Telan aja dulu sambil baca-baca. Misalnya ada pertanyaan, googling aja. Oh, Biasanya kalau di googling itu rata-rata sudah ada jawabannya gitu nanti. Di situs-situs kan biasanya situs-situs Islam, biasanya tuh banyak sekali dibahas. oh, Dan rata-rata yang nongol duluan itu biasanya yang sama dengan yang dibawakan dalam kajian biasanya. Kecuali kalau ada masalah yang spesifik banget gitu. Nah, itu baru mungkin pendapatnya beda-beda. beda-beda. Tapi jangan khawatir. Kan istilahnya kapan aja bisa WA saya atau WA Ustadz Agus Iya, atau WA guru guru ngaji. guru ngajinya. Tanya aja, nggak usah sungkan-sungkan. Namanya kita orang baru ya. Jangan gini, lebih baik yang namanya orang belajar itu ada gurunya. Iya, Kalau kita belajar sendiri, nanti takutnya malah jadi bingung karena banyak pendapat gitu. iya, paham, paham, paham. Memang pendapat pasti ada yang berbeda, tetapi perbedaan itu mudah-mudahan tidak sampai tidak sampai merubah makna tauhid Oh, ya, tauhid di dalam Islamnya gitu ya. Tapi saran saya ikutin guru-guru atau ustadz-ustadz yang memang paling banyak paling banyak dulu. diikuti gitu lah. Ikutin. Itu aja dulu. Nanti kalau udah Step tahu, awalnya ya. nah nanti kalau udah tahu mazhab ini gimana, mazhab ini gimana, mazhab itu nanti baru kita udah punya patokan gitu. Sekarang tahu nggak misalnya ikut mazhab mana? Syafi'i. Wah, itu udah tahu. Karena di Indonesia. Oh, keren, udah tahu loh. Nah, itu udah tahu. Ya nggak apa-apa, ya udah itu ikutin. Sambil baca-baca. Sebenarnya yang di buku ini sebenarnya udah cukup komplit. Kalau untuk fikih aja, untuk Berpikir. masalah sholat dan segala macam, buku itu udah cukup sebenarnya. Cuma nanti kan misalnya contoh urusan kewanitaan gitu kan. Nanti ada khusus gitu. Fikih wanita Ya, ya itu. itu. Carilah bukunya atau apa, belilah gitu. Di waktu luang bisa baca, atau googling. Semua bisa dibaca lah. Bisa dicari informasi sekarang gampang kok. Di internet. Internet banyak. Cuman di internet juga hati-hati. Iya. Ya, ini umum. Itu boleh baca. Oh, ada yang Gitu. Ada, nanti ada website-website yang memang khusus, yang punya kelompok khusus. ada yang Itu ada. Tapi biasanya kalau kita googling dengan satu topik tertentu, biasanya kan muncul di atas-atas tuh yang umum. yang gitu. umum dulu ya. Karena yang paling sering dibaca orang gitu. Oh, oke. Sambil ini baca-baca Sirah Nabawi. Sirah Nabawi. Itu kayak buku Sirah Nabawi itu kisah tentang nabi-nabi. Oh, Ya. oke. Belajar Qur'annya iya, baca Sirah Nabawinya iya. Jadi ketika nanti kita membaca ayat di dalam Quran, kita sudah tahu, oh ini kisah apa, ini kisah apa. Itu sangat bagus buat kita buat Pengetahuan ya. refleksi lah gitu. Itu ada film ya. Ada, film juga banyak. Aku dikasih tontonan nih, nonton nih film ini. Iya, itu juga bagus. Saya kalau nggak salah ada film. Nanti ingetin ya, habis ini saya kopiin. Filmnya sahabat Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu kisah dia dari muda sampai akhirnya dia ikut memerangi Nabi, sampai akhirnya dia bersahadat menjadi sahabat Nabi. Dia menjadi sahabat Nabi yang paling berani gitu istilahnya. Nah, boleh tonton itu. Iya, itu bagus. Nah, ya. Film. Ada lagi misalnya interaksi dengan yang lain selain teman apa gitu. Selain teman. Misalnya lagi di luar mau sholat atau bagaimana, ada? Oh, belum. Belum ada. Kalau saya dulu ada teman baru masuk Islam, sholat sendiri di mall gitu kan, ditepok sama orang. Kenapa? Ya mau jadi makmum orangnya. Oh, biar dia jadi imam. Iya, ditepok sama orang. Dia begini tangannya. Begini mas. Ya kayak gitu-gitu memang bisa terjadi ya. Mungkin nggak bisa dihindarin gitu lah. Bahkan bukan cuma muslim aja, maksudnya bukan mualaf aja, muslim yang sudah dari lahir pun kadang-kadang juga nggak tahu gitu, bisa terjadi. Bahkan saya pernah ketemu bapak-bapak bilangnya muslim dari lahir tapi wudhu aja nggak tahu caranya gimana, sampai yang begitu. Ya memang memprihatinkan gitu ya, di negara yang punya banyak kota besar tapi masih ada orang-orang seperti itu. Nah kita jangan sampai ketinggalan gitu. Ya. Kalau sholat tuh harus apa? Maksudnya bacaannya tuh kita harus pelajarin artinya juga kan, Iya atau dong. gimana? Kalau kita
baca, ucapkan, kalau kita lebih udah tahu artinya, itu kita bisa lebih meresapi. Oh. Bener. Nanti juga apa ya? Gimana ya? Tahu loh gitu. Apa yang kita baca itu sebenarnya itu adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga nanti mungkin ada kayak semacam apa ya? Pesan bagaimana kita apa namanya? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu nanti menerima sholat kita. Ya, terus juga ada bacaan-bacaan untuk sholawat buat Nabi kita gitu. Itu kalau kita tahu artinya, wah keren. Bener. Aku pernah, Kenapa? maksudnya kayak, oh ya, kan jadi aku nggak tahu kan, maksudnya kayak aku kayak dalam hati aku artinya, ya kan yang diucapin kan bahasa Arabnya, cuman gak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran kayak, aduh ini salah nggak ya, kayak tiba-tiba kayak gitu, kayak aku jadi ngerasanya bersalah karena nggak fokus untuk sholat, jadi kayak ngerasa bersalah kayak kok aku malah baca artinya gitu, jadi takutnya malah nanti yang diterima yang mana gitu. Aku sempat kepikiran gitu. Gini, ya wajar ya namanya manusia ketika melakukan gerakan-gerakan tersebut belum tentu pikirannya menyatu dengan gerakan. Tetapi ada sebuah ungkapan dari sahabat Nabi, bahkan malah apa namanya menantunya sendiri Ali bin Abi Thalib yang mengatakan kalau nggak salah begini, lebih baik sholat dengan pikiran kemana-mana daripada pikiran fokus tapi nggak sholat. Oh, ada yang Ada begitu ya. Biar bagaimanapun pikiran kita kalut bagaimanapun tetap sholat gitu. Ya, jadi walaupun pikiran kita kemana, makanya kalau kita sholat menjadi makmum kan enak ada yang mimpin, ya kan. Tapi kalau sholat sendiri kan kadang-kadang pikiran kemana-mana, tiba-tiba kita lupa nih rokat keberapa nih tadi nih gitu kan. Kalau sampai kita mengalami kejadian seperti itu, kita mikirnya yang ini aja, yang apa namanya, misalnya kita rokat ke 3, terus kita nggak tahu nih ini rokat ketiga apa keempat gitu ya, anggap aja yang keempat belum gitu Oh, jadi ya, dianggap aja jadi tambahin aja, Oh, mendingan tambahin, nggak apa-apa, Sah. sah, Oh, sah. Oh, nggak apa-apa, kenapa? Gak apa-apa. Enggak, aku bertahu. Soalnya aku pernah salah di rakaat ketiga. Ya kan? Ragu, Ragu kan. Terus aduh, kayaknya salah pulang dari awal. ya kalau sholat sendiri nggak apa-apa, tapi kalau lagi sholat apa Rame-rame gitu. makmum kan nggak bisa. Gak bisa. Tapi kalau sholat sendiri, kalau mau ngulang dari awal nggak apa-apa. Tapi kalau kita ragu-ragu nih ketiga atau empat, udah mendingan tambah satu aja. Oh, tambah satu ya. Nggak apa-apa. Gitu. Oh, boleh. Boleh. Oh, baru tahu. Boleh. Makanya sering-sering baca. Sering-sering. Itu ada, masih diperbolehkan. Justru kalau kita apa namanya kita tambah satu aja, itu malah kalau nggak salah hadisnya itu merupakan kemenangan buat iblis yang goda kita. Oh. Makanya biasain sebelum sholat baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim, jangan sampai ketinggalan. Oh iya. Itu istilahnya apa namanya ya, alat untuk supaya kita terjaga dari godaan setan. Oh, oke. Hah, mungkin belum pernah baca kali sholat ya. Kalau yang itu Kalau nggak salah ada loh di buku ini. kuliah Baca lagi dah. YouTube. Ya. Bu, apa namanya? Masih ada nggak bukunya? Masih. Oh, iya. Masih. Asal ada kok di sini kok. Iya, ada. Ini kan bacaan sholatnya. Ini kan ada artinya nih, ada huruf Arabnya, ada Latinnya. Terus nanti di sini kan ada ini ya, ada terjemahannya. Terjemahannya ada. Aku pernah. Nah, ini kan ada nih. Arab, Latin, terjemahan. Surat-surat pendeknya aja udah ada. Gitu. Nah, yang makro-makro misalnya dalam sholat ini juga diperhatikan. Jadi kalau kita sholat sendiri, apa namanya? Jangan hanya dibaca dalam hati, bibir nggak bergerak ya. Oh. Ya. Oke. Kita tetap bibir harus bergerak. Bibirnya harus bergerak. Walaupun suaranya lirih gitu.
Oh, Tapi usahakan suara kita itu didengar oleh telinga kita sendiri. iya Nah, itu. gitu ya. Benar. Kok mau nanya? Ah, Kok boleh. kalau awal sholat sakit? Apa? Sakit? Sakit apa? Kakinya enggak? Enggak. Enggak. Ya mungkin pertama-tama kaku gitu ya. Ah, Tapi udah berapa kali emang enggak? Yang sakit di bagian mananya? dengkul. Oh, dengkul. Dengkul aku. Sama ini kali mata kaki ya. Mata kaki enggak aku malah. Dengkulnya maksudnya sakit bagian depan. Iya. Mungkin Enggak, aku. Tapi berarti kan belum kebiasa sih. berarti alasnya kurang tebel ya. Sajadahnya mungkin kurang tebel kali. Ketipisan kali. Tangan dulu nggak apa-apa. Oh pas berdiri. Pas sujud, lutut duluan, Tangan duluan. Oh. Boleh. Nah aku dari sujud ke berdiri kadang bunyi gitu, tek gitu itu nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa, dicari yang Dicari ya. yang tidak sampai sakit. Mm-mm. Boleh kalau misalnya mau sujud, lutut dulu boleh, tangan dulu boleh. Oh itu bisa. Boleh. Tapi. Yang nggak boleh jidat duluan. Oh. Iyalah. Kok Baru mikir.